Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membicarakan kenapa Islam atau Kanjeng Nabi diutus dari Makkah atau Tanah Hijaz. Jadi pada awalnya Kanjeng Nabi itu atau nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur Bani Israel. Yang jelas Nabi Ibrahim mempunyai dua putra, yaitu Ismail dan Ishak. Dari jalur Nabi Ishak itu menurunkan semua nabi-nabi di Bani Israel. Kemudian dari jalur Nabi Muhammad atau jalur Nabi Ismail itu menurunkan raja-raja. Cuma satu dari nabi yang diturunkan dari jalur Ismail, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada abad kelima Masehi, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari Makkah. Kenapa kok dari Makkah? Ternyata setelah diteliti dari beberapa ahli, dunia pada saat itu dalam keadaan sangat semrawut, sangat tidak karuan. Ada dua pengaruh besar antara Romawi dan Persia. Yang Romawi di arah barat, dia mengaku bahwasanya dia itu mengikuti ajaran-ajaran Nasrani. Sedangkan yang di timur, di Persia, dia mengikuti ajaran-ajaran Majusi, menyembah api. Artinya apa? Di Romawi itu dia masih mengikuti agama Samawi, sedangkan di Persia tidak. Tetapi sama-sama kedua kerajaan besar itu ada pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan dilakukan. Nah, di Hijaz, khususnya Makkatul Mukarramah, ketika itu belum tersentuh kebudayaan Persia maupun Romawi. Sedangkan di Makkah juga menjadi pusat peradaban, pusat perdagangan ketika itu antara jalur timur ke barat, jalur barat ke timur, utara ke selatan, itu semuanya melalui Mekah. Bahkan di Makkah itu terkenal ada pasar, atau di Arab, di Hijaz ketika itu ada pasar namanya Pasar Uqad. Pasar Uqad pasar terbesar ketika itu. Dan kesastraan di Makkah juga sudah maju ketika itu. Jadi, nah ketika kita mau ngambil tengah-tengah, maka Makkah itulah tengah-tengahnya. Karena apa? Yaitu tidak terpengaruh oleh timur, juga tidak terpengaruh oleh barat. Makanya Nabi di situ diutus, walaupun memang ketika itu di Makkah juga sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan, diantaranya apa? Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Bahkan orang-orang Yahudi pun yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Musa juga banyak melakukan pelanggaran-pelanggarannya. Bahkan pelanggaran itu jauh dilakukan sebelum Nabi datang. Mereka ada juga yang membunuh para nabi-nabi Bani Israel. Padahal itu kaumnya mereka sendiri atau orang dari golongan mereka sendiri, mereka bunuh Nabi yang menyampaikan risalah itu. Nah, jadi di sini dapat diketahui bahwa ternyata Allah itu mengutus Kanjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin, itu ditaruh di tengah-tengah. Supaya apa tujuannya? Supaya bisa terakses ke dunia timur, ke dunia barat, dunia selatan dan utara. Itu semuanya bisa menyebar. Apalagi Makkah ketika itu menjadi pusat perdagangan. Nah, pusat perdagangan artinya banyak pedagang-pedagang dari luar daerah yang ke situ. Dengan adanya ajaran tauhid, maka semakin cepat ajaran tauhid itu disiarkan. Jadi dalam situasi yang mencekam seperti itu, Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Paling tidak ada dua alasan. Jadi Allah enggan melihat manusia dalam kesesatan terus-menerus. Yang kedua, walaupun ada pilihan, tetapi Allah enggan membiarkan manusia memilih pada kesesatan. Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW rahmatan alamin supaya dipilih umat karena itu sebagai penyelamat. Jadi
diutusnya Kanjeng Nabi itu sebagai inayatullah. Diutusnya sebagai Kanjeng Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin. Dan pada akhirnya alhamdulillah agama Islam menyebar sampai ke penjuru belahan dunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.